النبي وجميل قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي وإثرها يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد نادي وإثرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وأمد والوها عبادي وأمد والوها كل العباد وأمد والوها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا يا قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل اللهم صل وسلم Diperhatikan untuk santriwan santriwati baru, silakan langsung menuju ke bawah terop, jangan nganggur atau nunggu di pondoknya. Kalau sudah taruh lemari perlengkapan-perlengkapannya, silakan langsung menuju ke bawah terop. Untuk santri baru yang laki ambil posisi paling depan, nanti perempuan yang di belakang. Lagi sekali untuk semua santriwan santriwati baru, silakan segera menuju ke bawah terop. Nanti keluarga atau orang tua yang mengaturkan barangnya, antum semua silakan langsung menuju ke bawah terop. Lagi sekali untuk santriwan santriwati baru, silakan buka sandal sepatunya, duduk posisi paling depan. Kemudian untuk ibu bapak yang mengantar atau keluarga, setelah masukkan lemarinya dan barang-barangnya, boleh tinggalkan langsung menuju ke bawah terop untuk mengikuti acara. Untuk santri baru silakan ambil posisi paling depan, perempuan di belakang laki. Terima kasih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahu 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 Allah Allahu Allahu
يا ذا الغنى وأنت الذي لم يزل موسنا أتيناك بالفك يا ذا الغنى وأنت الذي لم يزل موسنا الله 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 Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد،
Acara serah terima santriwan santriwati baru Asrama Pondok Pesantren Nurul Irsyad NW Pesantek Daya, Desa Setiling, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Senin 14 Juli 2025 bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1447 Hijriah dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan melapaskan kalimat al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. The second agenda is reciting Al-Quran, which will be reciting by Ustaz Marjan Kiha. The time is yours. البرنامج الثاني قراءة القرآن سيقرئها أستاذ مرجان كيها فليتفضل مشكورا. Acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Marjan Kiha. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في مما نزلنا على عبدنا فأتوا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The third agenda is reciting Al-Fatihah and Salawatun Nahdlatain, which will be led by Al-Ustaz Haji Sam'an Kiha. Time is yours. البرنامج الثالث قراءة الفاتحة وصلوات النهضتين سيرأسه المحترم حاجي سمعان كيها فليتفضل مشكورا. Acara ketiga, pembacaan Fatihah dan Salawatun Nahdlatain yang akan dipimpin oleh Yang Terhormat Al-Ustaz Haji Sam'an Kiha. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillah wa bihamdih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum kita membaca Salatun Nahdlatain untuk mengambil tabarukan dari acara ini, mari kita awali dengan kita sama-sama membaca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sairi ikhwanil anbiya'i wal mursalin wa alihim ashabihimul kiram ajma'in. Al-Fatihah. Subhali sahibi wa tariqati maulana abul madaris wal masajid muassisina utul watan al-maghfurlah wa syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid al-Amfanan al-Mashhur wa li usulihi wa furu'ihi wa li muhibbihi. Al-Fatihah. Li jamil ulama'il amilin والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللنهضين والنهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. Fatihah selanjutnya mari kita baca Fatihah, kita khususkan, kita niatkan kepada Al-Maghfurlah Ayahanda Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Jailani Arsyad selaku beliau masih hayat, beliau termasuk perintis daripada Pondok Pesantren Nurul Irsyad ini. Kita baca Fatihah selaku doa. Mudah-mudahan bijajari tiang pelunggu sami yang belajar di pondok pesantren ini, yang baru masuk belajar di pondok pesantren ini, mudah-mudahan dengan berkat beliau bijajari tiang pelunggu sami diberikan keberkatan ilmu, murah rezeki yang halal barakah, umur yang barakah bi taatillah, dan mudah-mudahan kita doakan bija-bijan beliau almarhum Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Jailani Arsyad yang meneruskan perjuangan ayahanda Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru. Mudah-mudahan tekijan tetap sehat walafiat, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan seluruh niat-niat hajat beliau, bijan beliau niki yang meneruskan perjuangan beliau, mudah-mudahan diberikan keredaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan-kemudahan, dan tiang pelunggu sami juga mudah-mudahan tetap panjang umur, murah rezeki yang halal barakah bisirri asraril Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. The next agenda is speech, 3 languages, which will be delivered by students of Nurul Irsyad Islamic Boarding School and W Pesantren. البرنامج الرابع فهي الخطابة من 3 لغات سيلقي له طلاب وطالبات معهد نور الإرشاد نهضة الوطن Pesantren وإليهم فليتفضل مشكورا. Acara keempat, pidato 3 bahasa yang akan disampaikan oleh santriwan santriwati Pompes Nurul Irsyad, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Korean people say annyeonghaseyo, American people say hello, and we are as Muslim. Narju ijabatakum bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Nininda almarhum Tuan Guru Haji Ahmad Jaliani Arsad selaku pendiri Pondok Pesantren Nurul Irsyad. Ekscelensi Dr. Randos Haji Kemeran sebagai pembina Yayasan Pondok Pesantren Nurul Irsyad. Al-Muhtaram Haji Abdul Hayy Kiha SPD. Dan yang sama-sama kami hormati Dewan Mudarris Yayasan Pondok Pesantren Nurul Irsyad, Ibu Bapak Wali Santri rahimakumullah. Wal mahbubat jami'ul ikhwati kataballahu li walakum musa'adah. Alhamdulillahilladzi kana ibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'atsahu bil haqqi basiran wa naziran. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Saudara-saudari sekalian, seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, era globalisasi yang semakin hebat, kondisi dan keberadaan umat tambah sekarat. Karena generasi muda kita banyak rusak moral dan budi pekerti, maraknya penggunaan miras dan narkoba serta pergaulan bebas di kalangan masyarakat menghiasi berita di berbagai media. This is because someone of them have expressed moral, cultural and social, physical and mental decadence. Wa hadza bisababil qillatil iman wa ma'rifatil ulumid diniyah. Lizalik ismahu lana an nu'arif ismuna. Ismi Kamila Sulistia Iftiani. My full name is Muhammad Ayan Salsabil. Dan nama saya Muhammad Farid Apandi. Wa hadhil munasabah anulqiya khutbah tahtal maudu. Membantu generasi muda harapan bangsa.
Iman dan ilmu sangat penting bagi umat, terlebih generasi muda. Karena jatuh bangunnya satu umat, maju mundurnya suatu bangsa tergantung pada para pemuda. Seorang pujangga Mesir yang bernama Syekh Mustafa Al-Gulaya ini pernah berkata, Inna fi yadi subbani amran ummati wa fi aqdamiha hayatan. Indeed, in the hand and step of the youth are the efforts and life of the ummah. Oleh karena itu, jika para pemuda berpikir sangat dan berbadan sehat, berprestasi hebat, berakhlak hasanah dan mempunyai iman yang kuat, maka bangsa akan menjadi kuat. namun jika para pemuda mudah merasa payah, berbadan lemah, berakhlak sayyi'ah, berprestasi rendah, maka bangsa akan menjadi goyah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. bil asif fa inna ba'da jili sababil yaum yata'arruna bitaklibil isalabil yahudiyah wal asiyyi. Itulah wanita zaman sekarang, pakai rok mini, Berkerudung gengsi, jalannya lenggok ke kanan, lenggok ke kiri, pakai lipstik tebalnya sampai 1,5 meter. disangka bidadari, Ternyata wanita yang prestasi. Oleh karena itu, jadilah kita generasi muda yang cerdas, berkualitas, bekerja keras, tidak memandang kemewahan fasilitas yang memang semata-mata karena tulus dan ikhlas. Yang penting segala problema beres dan tuntas. Iqra'u ayatil kauliyah lihazal kaun. Baca ayat-ayat ilahi agar bertambah keimanan di dalam hati. Baca ilmu pengetahuan dengan teknologi, baca bintang-bintang dengan astronomi. Baca masyarakat dengan sosiologi, baca kepribadian manusia dengan psikologi. Afala ta'qilun, afala tubsirun, afala ta'lamun. Don't you hear, don't you know, don't you see. Ya ikhwati, bil idafati wal ma'rifati wal iman yajibu alaina aydan an naj'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namutajan wa qudwatan taqtadi bihi fil hayah hatta natamanna'ah bi shakhsiyatin nabila wa natasarrafa bil azab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namutajan wa qudwatan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Sadaqallahul azim. yang artinya kamu adalah umat yang terbaik untuk dilahirkan untuk manusia selama kamu berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yumkin kafani haza minni iza wajadatum kalami khata'i atlubul afwa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next agenda is reception. First reception will be delivered by the leader of Nurul Irsyad Islamic Boarding School Scottish, Mr. Hirjan. Time and floor is yours. البرنامج الخامس الكلمة الترحيب الترهيب الأول سيلقي له رئيس المسكن معهد Nurul Irsyad Nahdlatul Watan Pesantek Mr. Hirjan. Al-amkinatu wal munasabatu mufawwidatani ilaihi kamalatan.
Acara kelima, sambutan-sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Asrama Pondok Pesantren Nurul Irsyad NW Pesantek. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebagai doa atau kita hadiahkan Fatihah kepada orang tua kita, guru kita, Mininda Ahmad Haji Jailani Arsyad beserta pendamping beliau Hajjah Siti Raihanun. Mudah-mudahan beliau masuk surga bighairi hisab, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua, mari kita hadiahkan kepada guru kita, pendahulu kita, yang khususnya yang pernah berjasa di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Irsyad, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah semudah-mudahnya urusannya dunia wal akhirahnya. Yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosa beliau dan ditempatkan di tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati, Ayahanda Dr. Andos Haji Kamran, pembina Yayasan Pondok Pesantren Nurul Irsyad. Yang terhormat, Ayahanda Ustaz Haji Abdul Haji Kiha SPD, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Irsyad. Yang terhormat, Ayahanda Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhayyan SPD, Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Nurul Irsyad. Yang terhormat, Ayahanda Ustaz Hayatuddin, Bendahara Yayasan Pondok Pesantren Nurul Irsyad. Dan mudah-mudahan kepada beliau, penerus dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Irsyad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkuat langkah-langkah beliau untuk mendidik, mengajak tiang pelungguh untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu wali santri, tokoh agama yang tiang hormati, tidak mengurangi rasa hormat tiang tidak bisa menyebut nama pelungguh satu persatu dan tupoksi dari pelungguh semua. Yang tiang hormati,
semua Dewan Mudaris Yayasan Pondok Pesantren Nurul Irsyad, yang tiang hormati, yang tiang banggakan, Ketua Alumni Yayasan Pondok Pesantren Nurul Irsyad yang ikut serta untuk mensukseskan acara serah terima santri baru. Bapak Ibu rahimakumullah, kami dipercayai atau mewakili dari semua Dewan Yayasan Pondok Pesantren untuk menyampaikan apa yang menjadi hasil rembuk kami yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Irsyad, dan apa yang sudah kami laksanakan dan apa yang belum kami laksanakan. Bapak Ibu rahimakumullah, kami mewakili dari semua Dewan Mudaris Yayasan Pondok Pesantren Nurul Irsyad yang sudah kami laksanakan. Yang pertama, kemarin pada tanggal 10 kemarin, bahwa bidadari tiang pelungguh yang akan tinggal di asrama Yayasan Pondok Pesantren Nurul Irsyad sudah melaksanakan tes untuk masuk di asrama. Tujuan kami, kenapa ada tesnya di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Irsyad? Di madrasah yang lain mungkin yaitu ketika dia tes ada yang tidak lulus, ada yang lulus. Tapi kalau di Yayasan Pondok Pesantren, Yayasan Tiang Pelungguh yang ada di Pondok Pesantren Nurul Irsyad, diadakan tesnya, bukan berarti tidak lulus dan lulus. Kita tes dari mana kami akan, yaitu kami akan melanjutkan pelajaran dari mereka. Ampura niki hasil tes yang kemarin, yang tes mereka yaitu santri kita, santri baru yang kemarin adalah guru-guru mereka yang sudah berpengalaman yang mengetes mereka. Jadinya nilai sudah pelungguh saksikan, sudah pelungguh terima nilai dari bijajarin tiang pelungguh niki. Ada dari beberapa anak yang belum lancar mengajinya, otomatis tidak bisa, yaitu untuk ikut program bahasa Arab. Niki maksud dari tes yang kemarin, supaya jelas niki, iringan niki. Jadinya santri kita yang tes kemarin, bahwa ada nilai yang kurang dari standar penilaian dari mudarisnya, belum sanggup untuk, belum bisa untuk mengikuti, yaitu program-program yang ada di Yayasan Pondok Pesantren. Karena Yayasan Pondok Pesantren Tiang Pelungguh niki berbeda dengan yayasan-yayasan yang lain. Kenapa tiang mengatakan berbeda? Bukan berbedanya yaitu untuk membaca Al-Quran, bukan. Program yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Irsyad, program yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Irsyad niki pada tahun pertama, bidadari tiang pelungguh niki yang nilainya mencukupi dari target, maka mengikuti yaitu program bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Tapi kalau programnya, tesnya yang kemarin, hasil tesnya yang kemarin yaitu bawah standar, maka dia yaitu di privat dulu, di mana kurangnya yaitu nilai yang kemarin. Seumpamanya yaitu ada beberapa anak yang belum, bukan tidak bisa, yang belum bisa membaca Al-Quran, otomatis yaitu akan kesulitan untuk belajar bahasa Arabnya. Ada juga santri yang belum lancar untuk mengajinya, untuk membaca, baca tulisnya belum bisa, maka kami tidak berani untuk mengajar mereka bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Karena mereka mempunyai hak, bukan guru saja, bukan orang tua saja yang mempunyai hak, mereka juga mempunyai hak. Mana hak mereka untuk bermainnya, pasti kita akan beri, yaitu hak mereka. Tapi kalau kita akan fokuskan untuk harus ikut semua program, maka anak akan tidak betah tinggal di asrama.
Ini tujuan tes yang kemarin. Jadi Bapak Ibu wali santri yang tiang hormati, yang kedua yang sudah kami laksanakan, pelungguh sudah terima kemarin, yaitu pakaian, ketentuan, barang atau pakaian yang mereka akan bawa. Kenapa? Ini pengalaman, karena Pondok Pesantren Nurul Irsyad didirikan pada tahun 1964 dan pondok pesantren, program yang ada di pondok pesantren niki kita mulai pada tahun 2013. Maka berjalannya pondok pesantren yang ada di yayasan niki sudah 14 tahun. Dari itu pengalaman yang kami lihat, pengalaman yang kami rasakan di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Irsyad, maka pakaian, barang yang mereka akan bawa harus dibatasi. Kenapa? Kalau dulu ketika tahun 2014, 15, 16 tidak dibatasi, tapi anak karena terlalu banyak pakaian yang mereka bawa, pakaian itu yaitu dia sia-siakan sama anak. Itu yang kita wanti-wantikan. Bukan berarti ini adalah milik kami sendiri, bukan berarti ini adalah keputusan saya sendiri, tapi keputusan dari semua Dewan Mudarris Asrama Yayasan Pondok Pesantren Nurul Irsyad. Berarti hal yang sudah kami laksanakan. Terus yang selanjutnya yang diterima oleh santri kita, santri baru khususnya, lembaran, yaitu isi lembaran yang ini adalah kesanggupan dari santri baru yang akan siap tinggal di asrama. Surat kesanggupan santriwan dan santriwati untuk tinggal di asrama ini harus dicentang nanti setelah anak-anak kita mengisi pelumbuh, ada tanda tangan di sana. Isinya yang pertama, setiap santri wati dan santriwan wajib mengamalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mengikuti pelajaran dengan rutin, tekun pada waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, melaksanakan sholat fardu berjamaah di masjid, musola, membaca zikir, tidak boleh keluar yaitu selesai, yaitu zikir ini santri. Yang keempat, tidur malam pada jam 10 dan bangun pada jam 30. Oleh sebab itu Bapak Ibu rahimakumullah, tiang jelaskan niki supaya jelas niki, ilingan niki, setiap santriwati, santriwan dan santriwati wajib mengamalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Berarti ketika mereka datang di pondok pesantren Nurul Irsyad harus mengamalkan yaitu Al-Qurannya. Yang kedua, di sini mengikuti pelajaran dengan rutin. Kenapa? Mengikuti pelajaran dengan rutin, tekun. Kami sudah membuat yaitu spanduk yang mengatakan ada programnya. Pasti pelungguh sudah baca, pasti pelungguh wikan, pasti pelungguh tahu bahwa di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Irsyad siap bisa berbahasa Inggris dengan berbahasa Arab 3 bulan. Kami ucapan tiang niki pelungguh akan buktikan beberapa bulan yang akan datang. Itu sebabnya tiang jelaskan pada saat ini santri dikasih lembaran yang niki surat kesanggupan untuk tinggal di asrama apabila santri tekun untuk mengikuti program yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Irsyad. Oke. Yang selanjutnya, santri tidur malam pada jam 10 dan bangun pada jam 3.20 menit. Santri tiang pelungguh niki akan tidurnya harus tidur, ini anak-anak dengar,
harus kalian tidur pada jam 10 dan bangunnya nanti pada jam 3.20 menit. Kalau kalian sanggup, maka kalian akan centang iya, dan akan disaksikan, didampingi kalian, yaitu sama orang tua kalian. Kenapa harus didampingi sama orang tuanya? Kami tidak berani menerima kalau anaknya saja yang mau tinggal di pondok, orang tuanya tidak. Kami tidak berani untuk menerima. Dan sebaliknya, kalau Pelombo sebagai orang tua saja yang mau melihat bidadari tiang Pelombo tinggal di pondok, anak tidak mau, kami tidak berani untuk menerima. Karena di pondok yayasan Pondok Tiang Pelungguh niki mempunyai target-target untuk belajarnya. Yang selanjutnya, tidak membawa HP, recorder, musik box yang mengganggu yaitu pelajarannya. Ini dengar pengalaman yang kemarin, banyak dari wali santri, banyak dari santri-santri kita yang membawa HP, niki, yang tiang herankan, masa kita sebagai orang tua, ampura niki, masa kita sebagai orang tua kita tidak tahu bahwa anak kita yaitu membawa HP. Dan tiang akan pertegas juga di sini bahwa hukuman-hukuman yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Irsyad ini. Jadinya HP tidak boleh dibawa. HP niki tolong kami yang ada di Yayasan Pondok Pesantren, HP tidak boleh dibawa. Dan untuk apa? Mereka masih kecil, belum mempunyai usaha, dia hanya menghabiskan waktunya untuk main game. Berarti kalau mereka pulang besok, HP dicek ketika pengantaran ke pondok pesantren niki, dicek HP-nya, di mana kamu taruh, di mana HP-mu, ambil HP mereka ketika mereka akan balik ke pondok pesantren Nurul Irsyad. Di HP ini kami tegas, hukumannya apa? Yang pertama dia membawa HP seumpamanya di asrama, kami peringati dulu, jangan bawa HP. Kami cabut HP itu, kami antar kepada orang tuanya. Saya bilang sama orang tuanya, kalau besok jangan. Yaitu beberapa minggu yang lagi bawa HP, kami hukum. Apa hukumannya? Ya, kami pukul. Apanya yang dipukul? Hanya tangannya. Lagi beberapa minggu seumpamanya bawa HP lagi, ndak tiang hukum, ndak tiang peringati niki, dengar tiang niki, ndak tiang hukum, ndak tiang peringati, tapi HP itu saya cabut, saya bawa anaknya di depan semua gurunya, dia yang merusakkan HP-nya. Sanggup merak nikah? Ndak akan dirusakkan sama dewan gurunya, tapi anak sendiri yang akan merusakkan HP itu sendiri. Sanggup niki? Sanggup? Janji Pelungguh nikah. Tiang juga mempunyai janji sama Pelungguh, harus bisa berbahasa Inggris 3 bulan atau 6 bulan. Janji itu adalah hutang. Maka hutang itu saya akan bayar sama Pelungguh. Tapi hutang saya sama Pelungguh dengan ucapan ini saya bisa bayar kalau Pelungguh juga mengikuti aturan-aturan kepada anak kita. Yang selanjutnya niki berhubungan dengan selain mahram. Intinya di sini pacaran tidak boleh. Ini dengar ini anak-anak, pacaran tidak boleh. Jangan mau tinggal di pondok ini pacaran. Hukumannya ada. Apa hukumannya kalau ketemu pacaran? Kita suruh yaitu membersihkan jeding. Kita suruh yaitu putus. Ini kalau pacaran. Yang selanjutnya menjaga kebersihan. Nah, itu jelas sudah tanggung jawabnya. Nah, yang selanjutnya di sini mematuhi segala peraturan dan tata tertib
asrama. Nah, itu dihukum juga, ya, ada hukumannya. Dan setiap kalimat yang saya bacakan niki bahwa mempunyai hukuman-hukuman sesuai dengan pelanggarannya. Yang jelas, karena yang kemarin yang jelas yaitu ketika membawa HP, karena ini berat, dia berat. Yang selanjutnya di sini, setiap santri siap menghafal 20 mufradat dan vocabulary setiap hari. Santriwan dan santriwati kalau sudah masuk di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Irsyad, bahwa santri atau bija jarin tiang pelungguh niki harus siap menghafal mufradat atau vocabulary. Mufradat dan vocabulary nika bahwa kata-kata dalam bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Setiap hari mereka akan menghafal niki. Setiap hari mereka akan hafal 20 kata per hari. Bagaimana caranya? Solusinya bagaimana? Pagi dikasih oleh dewan gurunya, malam selesai belajar langsung dia store hafalan yang 20 itu. Hitungan dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Irsyad atau semua dewan mudaris, kalau 20 perkata dalam satu hari, maka kalau mereka tinggal di asrama niki yang 1 bulan mereka akan hafal 600 kata. Kalau 2 bulan berarti 1.200. Kalau dia sudah tinggal 3 bulan, maka yang mereka akan hafal yaitu 1.800 kata. Itu yang mereka akan hafal. Terus ada dari wali santri yang bertanya, mampukah anak saya? Ada dari wali santri yang bertanya, banyaknya yaitu santri baru, mampukah gurunya? Mau tidak mau, dewan guru yang memegang pelajaran itu harus siap tinggal di sini. Bukan berarti hanya duduk saja mereka yang sulit hafal. Terus hukumannya bagi yang tidak menghafal, tidak ada hukumannya. Mereka yang yaitu yang menghukum gurunya. Kenapa tiang mengatakan mereka yang menghukum gurunya? Gurunya tidak pulang-pulang sampai pagi dia hafal, sampai pagi gurunya tinggal bersama mereka niki. Pokoknya harus tuntas malam itu, harus dihafal. Itu sebabnya kami berani menulis di spanduk atau mengumumkan bahwa santri akan bisa 3 bulan bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Bagi program bahasa Inggris, bagi program bahasa Arab bisa mengikuti, yaitu bisa berbahasa Arab. Nah, itu janji tiang kepada pelungguh, tapi harus kerjasama yang baik. Yang selanjutnya, santri tidak boleh pulang selama 3 bulan di tahun pertama. Santri tidak boleh pulang di tahun pertama. Kenapa? Alasan kami dengan semua dewan mudaris Yayasan Pondok Pesantren Nurul Irsyad mempunyai program komunitas namanya. Berarti santri baru tidak boleh pulang selama 3 bulan 90 hari. Sampunan pelungguh saindingan nizin ule, karena ada program, ada materi. Bagaimana materi? Kenapa mereka tidak pulang? Ada warga tiang pelungguh yang kawinnya ke Lombok dari Jawa, tidak pernah belajar bahasa, tidak pernah belajar bahasa Sasang, tinggal di sini atau di Lombok 3 bulan, lebih pintar dia yaitu berbahasa Arab, berbahasa Sasak daripada tiang pelungguh. Kenapa? Karena yaitu di samping mereka, ya, lingkungan yang dia tempati menggunakan bahasa Sasak. Itu yang kita harapkan sama anak-anak kita, sama santri baru.
tidak boleh pulang selama 3 bulan. Yang kita harapkan kakak-kakak seniornya, kakak-kakak kelasnya sudah mampu berbahasa Inggris, berbahasa Arab, itu yang dia dengar. Maka tanpa didasari, tanpa yaitu kita mengajar, mereka akan mudah faham dan berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Penting enggak bahasa Inggris dengan bahasa Arab? Kalau menurut kami yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Irsad, sangat penting. Sangat penting. Bukan berarti di Yayasan Pondok Pesantren Tiang Pelungguh niki yaitu bahasa Inggris enggak kita masuk ke surga, enggak kita bawa ke surga. Ada yaitu wali santri yang mengatakan seperti itu. Tiang sudah dengar bahwa jangan lupa di sini yaitu unggulan kami yang ada di sini yaitu bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Bukan berarti mereka belajar bahasa Inggris terus, bukan. Di tahun pertama niki harus mampu bijajari Tiang Pelungguh niki bisa 2 bahasa dalam 1 tahun. Mana bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Dan bukan berarti tidak belajar yaitu masalah agama. Di program pertama belajar bahasa Inggris plus ngaji harus diutamakan di pondok pesantren. Mengaji diajarkan yaitu fikih, cara sholat. Nah, di tahun kedua nanti mereka belajar bahasa Inggris. Di kelas 2 mereka belajar bahasa Inggris, mereka belajar bahasa Arab juga, tapi tidak yaitu lebih banyak belajarnya yaitu masalah nahwu syarabnya, kitab kuningnya. Di sana mereka belajar. Tahun ketiga apa yang dia pelajari? Yang dia pelajari yaitu life skillnya. Kalau mereka sudah bisa bahasa Inggris dengan bahasa Arab, bisa nahwu syarabnya, kitab kuningnya, tahun ketiga mereka belajar yaitu life skillnya. Mana life skillnya? Yaitu life skillnya belajar komputer. Yang kedua yaitu menjahit. Supaya anak Tiang Pelungguh kalau sudah selesai di Yayasan Pondok Pesantren niki, walaupun tamatnya di aliyah, sudah mampu untuk bersaing dengan orang-orang lain. Itu maksudnya. Yang kedua, jelas niki taku jelas. Berarti tidak boleh bawa HP, tidak boleh pulang. Nah, berarti itu yang harus dihadapi oleh anak kita. Sekarang yang kembalinya kepada orang tua, ampura niki, yang kembalinya kepada orang tua otomatis yaitu masalah pembayaran. Pembayaran niki harus jelas. Banyak dari wali santri ya yang tiang pantau dari WA yaitu banyak yang belum paham dengan pembayaran yang ada di Yayasan Pondok Pesantren. Tapi kalau tiang mengatakan bahwa pembayaran ini sangat berat bagi kami, ini semata-mata bukan pembayaran, tapi ini untuk bijajari. Dia akan kembali kepada bijajari niki. Tiang jelaskan niki untuk pembayaran, karena di pembayaran tiang pantau di HP banyak yang dipertanyakan. Yang pertama niki untuk pembayaran kepada wali santri niki. Yang pertama biaya pembangunan yang 12 bulan sama artinya dengan 1 tahun 300.000 niki. Uang itu dikemanakan? Ada yang bertanya, dikemanakan? Tiang memperbaiki pondok santriwati, memperbaiki pondok yang santriwan. Pelungguh sudah masuk, belum selesai nikah. Tapi itu adalah kemampuan kami. Tiang mau melihat, jangan pelungguh bayar.
Tapi kami yang di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Irsyad tidak mempunyai daya. Itu sebabnya dimintakan kepada pelunggu. Berarti biaya yang 300 niki untuk pembangunan amal pelungguh niki. Tidak ada yang dimakan, amal pelungguh itu yang mudah-mudahan itu yang akan kita temui nanti di akhirat. Nah, kapan dibayar? Dibayar pada awal daftar saat pengantaran santri. Berarti pelungguh akan bayar sekarang nike. Yang kedua, pembayaran yang kedua, biaya belajar 12 bulan. Berarti sama artinya dengan 1 tahun. Bayarannya berapa? 960.000. Kapan dibayar? Waktu pendaftaran. Makin pelungguh bayar niki. Uang itu dikemanakan? Makin tiang jelaskan supaya jelas niki. Yang 960 niki, uang yang 960 tempat penggunaannya yang pertama. Nah, itu sebabnya tegas dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Irsyad harus bayar. Yang pertama tempatnya yaitu apabila biji jari tiang pelungguh niki sakit, itu yang saya pakai untuk merawat mereka selama ada di pondok pesantren. Tapi kalau mereka sudah pulang, pelungguh. Kenapa? Bahwa selama mereka di Yayasan Pondok Pesantren itu anak kami juga. Itu sebabnya tegas dari kami mengatakan harus dibayar ketika pendaftaran. Yang kedua, di mana saya pakai tiang belikan dia tinta, kertas yang tiang belikan, nyambungnya dengan yaitu program harus menghafal 20 perkata dalam 1 hari. Karena bisa jari tiang pelungguh niki setiap minggu dia ujian kalau ada di sini, supaya ya ayahanda mengibaratkan jangan seperti beledok katanya. Kayong beledok niki tamaan memes seke lalu seke, memes seke lalu seke. Maka yaitu setiap minggu mereka ujian dan membutuhkan kertas. 2 sudah tempat yang pakai yaitu uang yang 960. Yang ketiga, di mana tiang pakai uang yang 960 nike? Air. Butuh uang, tiang ambilkan dari sana. Yang keempat, di mana tiang pakai? Yaitu untuk lampu mereka. Berarti uang yang 960 akan kembali lagi yaitu kepada biji jarin tiang pelungguh niki. Terus guru yang datang dari jauh-jauh niki, ya, desembel kena gaji, pengganti minyak niki. Itu sebabnya tiang mohon sama pelungguh niki. Terus yang 960 tambah 300 niki, maka jumlahnya 1.260.000 yang pelungguh akan bayar sekarang. Ya, pelungguh pasti mengatakan loh tegas hati waktu pembayaran. Arak masih nego niki. Pelungguh akan bayar sekarang. Kita batasi selama seumpamanya pelungguh belum punya rezeki lebih seumpamanya. Mempunyai waktu. Kapan waktunya? Yaitu 3 bulan boleh diicil yang 1 juta bayar belajar dengan bangunannya. 3 bulan boleh diicil. Kenapa harus diicil? Karena akan kembali kepada pelungguh juga. Ini 2 sudah. Paham niki? Jelas. Terus ada juga yang saya pantau di WA kemarin. Jadinya kalau bayar makan, kosnya bagaimana? Pak Ustaz dijelaskan, makin tiang jelaskan sejelas-jelasnya. Karena kenapa? Saya akan mudah untuk mengatakan ini, bahwa pelungguh adalah orang tua saya, ibu saya. Itu sebabnya saya harus jelas mengatakan ini.
untuk pembayaran kos niki. Nggih, kalau kos sekarang Pelungguh bayar sekarang tanggal 14, maka bulan yang akan datang juga Pelungguh akan bayar tanggal 14. Berapa bayarannya? 400, beda dari yang niki. Jelas niki. Berarti kalau biaya kosnya dibayar setiap bulan niki. Jelas. Nah, yang selanjutnya, biaya yang selanjutnya seragam asrama putra, seragam santriwan dan santriwati. Pembayaran untuk seragamnya yaitu 600. Berapa baju yang akan dikasih umpamanya? Pelungguh tanya nanti. Yang 600 itu 3 baju yang mereka akan miliki. Yang pertama yaitu jasnya atau jaket. Yang kedua gamis yang mereka pakai. Yang ketiga yaitu baju olahraganya. Dan itu digunakan, kapan digunakan? Kalau ada acara digunakan gamisnya. Ya, jaketnya kapan digunakan? Kalau dia sholat. Baju olahraga punya enggak? Yaitu yayasan olahraga punya. Kenapa? Karena setiap 6 bulan kami akan bawa bidadari tiang Pelungguh niki untuk praktik bahasa Inggrisnya, menemui orang yang pemilik bahasa. Yang selanjutnya niki, ya, yang pembayaran yang kelima, study tour. Study tour ini yaitu kita bawa bidadari tiang Pelungguh untuk praktik bahasa Inggris selama mereka sudah 6 bulan di sini. Kami bawa, yaitu kami adu, kami coba, yaitu dengan pemilik bahasa Inggris niki. Sampunan Pelungguh mengatakan, dia akan dibawa anak saya untuk praktik bahasa Inggris. Yang dia akan temui yaitu orang-orang laknatullah, orang-orang Kristen besok. Di sana dia hanya menggunakan celana dalam saja, tapi jangan ragu Pelungguh. Anak saya akan ikut nanti seperti itu. Jangan Pelungguh ragu. Kita sudah bina yaitu mereka, yaitu keimanan, akhlaknya nanti di sini, supaya mereka mampu untuk bersaing hidup sama orang non-Islam, sama orang Islam apalagi. Itu maksudnya. Nah, terus untuk study tour ini berapa bayarannya? Ada 300 bayarannya. Untuk apa itu? Itu untuk bisnya. Bu sampunan sak ketuan-tuan laun niki. Untuk bis. Yang kedua untuk apa niki? Yang 300 itu mereka dikasih makan. Yang ketiga untuk apa? Transport gurunya yang ikut menjaga bijajarin tiang Pelungguh. Dan tiang mohon untuk study tour yang akan datang, Pelungguh ikut menyaksikan apakah betul Nurul Irsyad itu bisa anak saya berbahasa Inggris. Pelungguh akan ikut. Tiang berharap Pelungguh ikut besok ketika 6 bulan. Pelungguh akan saksikan. Nah, yang terakhir niki, pembayaran yang terakhir ini program faham. Program faham ini program akhir tahun yang dilaksanakan oleh santri, oleh semua dewan mudaris, oleh santri, praktik untuk mengajarnya. Kenapa Yayasan Pondok Pesantren Nurul Irsyad mengadakan praktik mengajarnya? Untuk melatih mental mereka. Kalau sudah 1 tahun di sini bijajarin tiang Pelungguh niki, kita sebar, kita kembalikan ke rumahnya, ya, untuk praktik mengajarnya. Dan kita sudah tahu juga, bijajarin tiang Pelungguh niki masih kecil, belum waktunya untuk menjadi guru. Tapi kita didik, kapan mereka akan berani, kapan mereka akan bisa membimbing kalau dia tidak akan belajar dari sekarang. Jelas niki. Oleh sebab itu, Bapak Ibu wali santri yang tiang hormati,
Kami itu adalah kata kami, ucapan dari kami, yaitu itu adalah hutang kami kepada pelunggu. Dengan ucapan ini tiang berutang, tapi tiang bisa bayar utang kami apabila pelunggu ikut serta menjaga bijajarin tiang pelunggu yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Irsyad. Mungkin hanya ini dari tiang. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.